Salam, selamat pagi, selamat hari Sabat, saudara-saudaraku yang terkasih. Pada pagi ini kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi dan pekabaran kesehatan. Sebelumnya kita akan mendengarkan lagu pengantar bacaan renungan pagi kita. Duduk dekat kaki Yesus dan mendengar sabdanya. Itulah tempat terindah, ku mau tetap serta Dia. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku pandang terang kasih-Nya yang tak terduga, rahmat-Nya tak terbilang. Duduk dekat kaki Yesus, tempat yang berbahagia. Di sana ku buangkan dosa dan mendapat rahmat-Nya. Duduk dekat kaki Yesus, bersama ku berdoa. Hiburan, berkat dan kuasa tiap hari ku terima. Dekat di kaki-Mu Tuhan, berilah aku berkat-Mu. Tilik aku dengan kasih, segarkanlah jiwaku. Beri padaku Roh-Mu Tuhan, sucikanlah hatiku. Tolonglah aku bersaksi, Engkau penebusku. Amin. Kita bersatu di dalam doa, mengundang Roh Kudus memberikan kita hikmat dan pengertian akan firman-Nya. Tuhan Allah di sorga, Allah yang penuh kasih, terima kasih Bapa, kami boleh bersyukur atas berkat, perlindungan, dan penyertaan sepanjang malam dalam tidur kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kami boleh dapat dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Dan saat yang indah ini Tuhan, kami hendak memuji dan memuliakan akan nama-Mu melalui berkat firman-Mu pada pagi ini, bacaan renungan pagi. Biarlah kami mohon kuasa Roh-Mu dapat mengurapi kami, memberikan hikmat dan pengertian bagi kami, agar firman-Mu boleh menjadi berkat pengetahuan bagi kami untuk bertumbuh di dalam iman kami, di dalam kerohanian kami dikuatkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan renungan pagi kita pada pagi ini dengan judul Kemana Hilangnya Waktu. Ayatnya di dalam Matius pasal 26 ayat 40 dan 41. Setelah itu Ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Pertama kali saya benar-benar terpukul oleh nilai atau harga diri waktu adalah ketika saya menerima telepon dari ibu saya yang memberitahu bahwa saudara perempuan saya ditabrak oleh seorang pengemudi mabuk dan telah meninggal dunia. Rebecca sudah pergi. Belahan jiwa, orang terpercaya, dan lawan debat saya.
harinya bahkan belum berlangsung 24 jam. Dia menghabiskan waktu 22 tahun, 17 hari, 2 jam, dan 56 menit. Itu saja yang diberikan kepadanya. Tidak 1 menit pun lebih dan tidak 1 menit pun berkurang. Di bagian depan Alkitab yang dia berikan kepada saya 3 bulan sebelumnya tertulis kata-kata ini. Untuk Tabita, di hari ulang tahunmu yang ke-20. Aku mengasihimu, Rebeka. Tulisan tersebut dilanjutkan dengan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Tertulis dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Hanya dalam 22 tahun, Rebeka telah mempelajari rahasia yang masih banyak dari kitab kita coba untuk pelajari. Menerima undangan Yesus untuk datang kepadanya, untuk belajar tentangnya, dan menemukan kelegaan di dalam Dia. Seberapa seringkah kita mengabaikan undangannya dan melakukan urusan kita sendiri karena kita terlalu sibuk. Kita menjadwalkan terlalu banyak janji pertemuan dan terburu-buru menjalani hidup. Kita bergumul dengan pekerjaan dan hubungan kita. Bermalam-malam tidak bisa tidur karena anak-anak kita. Pergi ke pertemuan berbelanja dan kemudian mampir ke gereja untuk beristirahat sebentar. Pada hari Sabat pagi sebelum memulai minggu berikutnya yang terburu-buru dan stres. Tuhan pasti heran dengan kecerdasan kita. Instruksinya sederhana dan mudah. Datanglah padaku. Tetapi seperti kita melupakannya karena terburu-buru. Mengucapkan sebuah doa di depan cermin kamar mandi dengan sikat gigi berada di dalam mulut, mungkin satu-satunya waktu kita untuk Tuhan sampai tragedi menimpa. Tuhan telah memberi kita undangan terbuka untuk menurunkan tingkat stres kita, menyingkirkan masalah kita, dan menerima kedamaiannya. Tetapi itu tidak akan pernah terjadi kecuali kita mematikan televisi, mematikan internet, dan membatalkan aktivitas yang hanya membangun ego saja, bukannya harta di sorga. Mengapa tidak menyerahkan setiap momen hidup Anda kepada Kristus? Ambil waktu untuk menyerahkan beban-beban Anda kepadanya, dan percaya bahwa Dia bersama Anda melaluinya. Saudara, sudahkah Anda menerima undangan Kristus untuk datang kepadanya dan memberikan beban-beban Anda kepadanya? Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi ini. Kemana hilangnya waktu? Saudara, terkadang kita tidak menggunakan waktu sejenak untuk datang kepada Tuhan. Di dalam setiap kesibukan kita terburu-buru oleh karena pekerjaan. Kita terburu-buru oleh karena ego kita. Kita terburu-buru oleh karena janji kita dengan klien atau dengan pekerjaan kita. Sehingga kita melupakan waktu untuk Tuhan. Sebagaimana kisah Tuhan bersama dengan murid-muridnya. Tuhan sedang berdoa, tetapi murid-muridnya sedang tertidur. Kemanakah waktu yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan bertanya kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Hanya 1 jam saja dengan Tuhan. Apakah tidak bisa? Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut,
tetapi hati lemah, tetapi daging lemah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan telah memberikan kepada kita hari-hari di dalam pekerjaan kita. Satu hari saja yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu hari apa? Hari Sabat. Hari Sabat itu adalah waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk beristirahat, untuk kita berkomunikasi, berkolaborasi dengan Tuhan. Hanya satu hari. Tetapi 6 hari selamanya itu kita diberikan waktu untuk kita bekerja, untuk kita mencari nafkah, untuk kita mencari apa yang kita perlu. Tetapi hari Tuhan adalah satu hari, yaitu hari Sabat. Hari itulah untuk kita bersama-sama dengan Tuhan. Satu kisah yang akan terjadi ketika kita sudah berada di dalam posisi yang terdesak, atau posisi yang dimana kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka kita mulai berpikir kepada Tuhan. Tetapi ketika kita merasa baik-baik saja, kita tidak berpikir kepada Tuhan. Inilah manusia. Ya, jadi pelajaran kita pada pagi ini, kemana hilangnya waktu? Hilangnya waktu adalah kita yang menghilangkan waktu itu. Kita tidak menggunakan satu waktu untuk Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi kita. Marilah kita merenungkan hidup kita ini untuk lebih setia, lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat firman-Mu pada pagi ini. Biarlah boleh menjadi inspirasi bagi kami, motivasi bagi kami ya Tuhan, agar kami boleh menggunakan waktu di mana Tuhan mengatakan kepada Petrus, tidakkah bisa menggunakan 1 jam saja untuk bersama-sama dengan Tuhan? Tuhan menjadi satu pengingat bagi kami, agar kami menggunakan waktu itu untuk Tuhan. Kami tidak menghilangkan waktu dengan Tuhan, tetapi jangan menjadi berkat bagi kami untuk kami boleh menggerakkan hati dan pikiran kami untuk menggunakan satu waktu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kepada kami hari-hari di dalam pekerjaan kami sepanjang 6 hari. Dan Tuhan telah sediakan bagi kami yaitu 1 hari, yaitu hari Sabat, untuk kami boleh beristirahat, melepaskan semua beban-beban kami sepanjang 6 hari yang telah kami lewati. Dan hari Sabat adalah hari yang Tuhan berikan kepada kami untuk datang berkomunikasi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu mulia, begitu sempurna akan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga pelajaran kita, firman Tuhan kita pada pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita. Setiap kali dari akhir renungan saya memohon kepada kita semua saudara-saudaraku, tolong memberikan komentar apabila ada kekurangan. Tolong memberikan komentar bagi saya untuk kekurangan-kekurangan itu saya bisa lengkapi, dan juga memberikan dukungan kepada saya karena saya sedang berusaha untuk live di YouTube, karena di YouTube harus ada like dan subscribe baru saya bisa share, memberikan live. Oleh sebab itu jangan lupa tolong dukung saya dengan like dan komentar, dan juga membuka YouTube saya di @.com3putra agar saya bisa melanjutkan renungan pagi kita melalui live di YouTube. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.